Sebuah batu dijatuhkan dari atas gedung dengan kecepatan awal 20 meter per detik dilempar ke atas tinggi gedung 50 meter. Pada saat TA sama dengan 0, batu dilempar. Gambar nggak saya sajikan. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. B, ketinggian maksimum batu dari tanah. C, waktu yang dibutuhkan batu mencapai ketinggian yang sama dengan posisi orang yang melempar. D, kecepatan batu pada saat kondisi C itu adalah ketika orang yang melempar ya. E, kecepatan posisi batu pada saat T sama dengan 5 detik. Nah, ini soal ini ya mudah-mudah gampang. Mudah-mudah ya gampang. Ini sulit mudah. Kita kan. Oke. Nah, kira-kira kebayang nggak nih dari soal ini, kasusnya ini? Bayang nggak? Nggak ada suaranya. Mana suaranya? Halo? Ngerti, Pak. Ya. Ini pada puasa ngomong atau apa nih? Nggak ada yang berbicara satupun. Hari Kamis puasa ngomong. Ya, ya. Yang lain mana baru 1 orang 2 orang tadi yang saya respon, kok nggak ada yang respon gitu ya. Jadi pembelajaran interaktif itu ya peserta didiknya jangan banyak diam lah ya. Kalau banyak diam itu bukan interaktif. Masih mending saya mau zoom ya. Kadang-kadang kalau saya itu sudah kasihan juga kalau saya kasih video saja. Anda tuh sudah dikasih video, Anda nggak bisa berinteraksi dengan saya, cuma bisa nonton, dan di video itu pun kalau ditonton. Ya. Nah, saya harapkan ya sudah seperti ini ya, ada apa namanya feedback ya, feedback di kala dosen yang bertanya, ada yang jawab, jawab semua pun nggak apa-apa, iya Pak gitu rame-rame itu apa ya. Biar saya tahu ya ini ada apa nggak di lokasi nih, kadang-kadang hanya Zoom aja yang ikut ya, mana lagi apalagi yang nggak ada hidup kamera ini. Saya nggak tahu apakah Anda di pasar, ya, barangkali apakah di mana ya. Nah, tapi konsekuensi itu akan datang di akhir nanti ya. Ya berupa ya mungkin nilainya tentu tidak sama dengan orang yang serius ya. Orang yang tidak serius tentu tidak sama dengan orang yang serius. Nah, saya berharap yang tidak serius nanti nggak lulus lah ya, biar nanti ngulang biar tahu rasa ya. Saya nggak ya karena saya nggak akan memberikan nilai dengan mudah tentunya ya. Kalau Anda nggak bisa ya nggak bisa. Kalau Anda bisa ya tentu saya hargai. Jadi saya harapkan aktif ya, aktif, tidak serta-merta tampil di Zoom saja tapi nggak ada orangnya. Apalagi kameranya nggak aktif ya kebanyakan. Ya mahasiswa-mahasiswa yang semester atas juga seperti itu semua itu. Nah, kan lihatlah berapa orang yang ulang fisika dasar banyak kan. Nah, bukan karena dosennya, karena mahasiswanya yang nggak mau belajar, itu aja kuncinya. Kalau kami dari dosen sudah maksimal lah, berarti ya. Sudah memberikan yang terbaik lah untuk Anda, ya. Jadi ya semuanya tergantung dari Anda sendiri, ya. Baik, kita masukkan sebuah batu dijatuhkan dari atas gedung ya, dengan kecepatan awal 20 meter per detik dilempar ke atas tinggi gedung 50 meter. Nah, kalau bingung membacanya, digambar ya. Gambarnya gini, dosa bagus-bagus benar gambarnya, asal-asal aja. Ini gedung ya, nah itu aja gambar gedung. Ini ada orang di sini. Nah, berdiri di atas gedung kan, orang di atas gedung. Tinggi gedungnya berapa? Ini tanah ya. Nah, tinggi gedung di sini diketahui tadi 50 meter. Nah, orang ini ngelempar batu ke atas. Nah, itu digambar ya. Lempar batu dengan kecepatan 20 meter per detik. Nah, 20 meter per detik. Nah, pertanyaannya adalah tentukan waktu yang dibutuhkan batu mencapai tinggi maksimum. Ketika batu ini dilempar ke atas, dia tentu melawan gravitasi, ya kan? Ketika batu ini dilempar ke atas, dia akan melawan gravitasi. Gravitasi itu selalu menarik benda ke bawah, kan? Dengan percepatan 9,8 meter per detik kuadrat. Nih, semua benda itu
percepatan jatuhnya itu 9,8 meter per detik. Nah, kalau dilempar ke atas dia akan melawan percepatan jatuh. Sehingga dia suatu saat dia akan berhenti di sini. Nah, anggaplah di sini. Dan dia akan jatuh kembali ke bawah. Ini kasusnya kan. Nah, kita batu jatuh sini. Saya berharap sini nggak ada orang lah. Kalau ada orang sakit kepalanya ya, ada batu ya. Nah, ini V0. Yang ditanya oleh pertanyaan A, berapa? Tadi berapa? Waktu. Yang A ini dia menanya waktu. Berapa waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tinggi maksimum? Waktu mencapai tinggi maksimum, H maksimum. Ya, ketika batu mencapai tinggi maksimum dia bergerak atau berhenti? Bergerak atau berhenti? Tentu dia akan berhenti kan? Ketika dia tinggi maksimum sih 0. Nah, ini dia. Jadi percepatan dia adalah 9,8 meter per detik. Percepatan gravitasi bumi. Kita pakai rumus mana ini? Nah, kita pakai ini. Ini saya harap ini nggak usah kalau bisa dihafal-hafal, tapi kalau nggak bisa ya Anda harus punya catatan. Dan kalau rumus-rumus seperti ini ya, rumus ini kan sudah saya sajikan di materi ya. Kalau dia dilempar, itu percepatannya G. Ya, kali T. Nah, ketika dia mencapai tinggi maksimum, batu ini berhenti, 0. Sedangkan kecepatan dia dilempar, V0, ya, jadi kita ingin melempar benda ke atas itu, tentu kan kita memberikan dorongan ya. Dorongan itu kecepatan awal. Kalau tidak ada kecepatan awal, benda itu tidak akan bergerak. Beda kalau benda jatuh. Kalau benda jatuh, kita nggak dorong pun, lepas ini sudah jatuh sendiri. Nah ya, gitu ya. Kalau benda dilempar itu perlu kecepatan awal. Ingat deh, bedanya gitu. Benda dilempar ke atas perlu kecepatan awal. Kalau benda jatuh tidak perlu kecepatan awal. Ya, tidak perlu. Nah, jadi di sini V0-nya sini 20. G-nya berapa? Nah, karena dia melawan gravitasi, maka sini minus 9,8. Kita bulatkan aja lah 10 biar mudah ngitung ya, ya. Jadi 10. Nah, dikali T. Maka 0 sama dengan 20 kurang 10 T. Ya, kita pindahkan 10 T-nya di sini biar. Nah, maka T sama dengan 20 per 10 2 detik. Nah, maka batu ini mencapai waktu maksimum 2 detik. Nah, selesai ya. Nah, sekarang yang D, berapa ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimum batu ketika dia mencapai tinggi maksimum ini berapa tingginya? Ya, dari tanah. Nah, jadi ketinggian maksimum kita gunakan rumus tadi, X T sama dengan X0 ditambah X0T tambah setengah, bukan X0T, X0 ditambah T0T tambah setengah GT kuadrat. Ya, X0 ketika dia mula-mula tingginya berapa dari tanah? 50 meter. V0 berapa? V0-nya 20. T-nya berapa? Ketika mencapai tinggi maksimum 2 detik. Ditambah setengah, ya, dikali minus 10. Tadi ya, dia akan mencapai tinggi maksimum ya, dikali dengan 2. Jadi ini 50 tambah 20 kali 2, 40, tambah ini 4 bagi 2, 2 kali 10 minus 20 ya. 50, 40 kurang 20, tinggal 20. Maka tinggi maksimumnya adalah 70 meter. Tinggi maksimumnya nih. Nah, B selesai. Ya kan? Nah, rumus-rumus ini nih, rumus GLBB ini satu. Berarti rumus kita tadi, yang tadi itu bukan X0 ya, tapi P0 ya. Saya salah kasih rumus tadi, yang soal mana tadi yang sebelumnya tadi. Nah, itu ya. Oke. C, waktu yang dibutuhkan batu mencapai tinggi yang sama dengan posisi orang. Nah, ini waktu. Ini hapus dulu berarti ini. Ya, jadi ini orang melempar batu tadi ke atas, batu tadi bergerak maksimum. Nah,
Nah, ketika batu di sini nih, posisi dia sama dengan posisi orang ini, berapa waktunya? Itu yang C. Ya, ya. Jadi ketika dia mengalami posisi ini yang C, ya, dia mengalami dua gerakan. Gitu. Waktu dari sini ke sini tadi 2 detik. Dari sini ke sini berapa waktu yang kita nggak tahu nih? Dari sini ke sini tadi sudah 2 detik. Ya, 2 detik. Dari sini ke sini kita belum tahu. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan itu waktu ini tambah waktu ini kan, gitu ya. Nah, sekarang kita cari. Ketika gerak dia dari tinggi maksimum ke sini, itu geraknya diganti dengan gerak jatuh bebas, GJB. Ya, maka GJB adalah VT, ya, VT sama dengan, ini tanya waktu ya, waktu, kita pakai rumus ini aja. Jangan pakai rumus ini, kan ada rumusnya ini, saya catat dulu ya. VT sama dengan V0 tambah AT, rumus-rumusnya ini. XT sama dengan X0 tambah V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali H dikali X, bisa juga ya. Nah, di antara 3 rumusnya yang cocok untuk mencari T ya, rumusnya kalau menurut saya ini. Ya. Nah, kita pakai rumus ini. XT, ketika dia mencapai jarak yang sama dengan orang ini, ya, tingginya tentu sama dengan tinggi orang ini kan, gitu ya. Yaitu 50 meter kan, tingginya kan tanah kan 50 meter. Jadi ketinggiannya sama 50 meter, ketinggiannya mula-mula juga 50 meter kan, batu ini kan, mula-mulanya. Nah, V0-nya dia jatuh bebas, dari sini kan jatuh bebas. Sini berhenti, sudah berhenti nih, jatuh lagi batunya tanpa didorong, itu V0-nya 0. Tidak ada dorongan, T-nya tadi selama yang kita cari. T yang kita cari ya. Tambah setengah, berapa A-nya? Karena dia jatuh bebas, positif, nilai A-nya jadi G saja, 10. A ini sama dengan G, kecepatan gravitasi bumi, karena dia jatuh ke bawah. Kalau dilempar ke atas itu minus, kalau jatuh ke bawah positif 10 ya. Nah, dikali T kuadrat. T kuadrat itu yang kita cari. Nah, ini bisa kita coret ya, jadi 0 ya. 50 ya sini. 50 kurang 50 ya. Ini 0 nggak usah lagi. Sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat ya. Ini 0. Jadi 0 ya. Bisa rumus berarti bukan rumus ini berarti. Nanti kita harus ganti, kita cari dulu VT-nya ya. Oke, cari VT-nya. Nah, ini kalau nggak sesuai rumusnya hapus saja. Nah, gitu. Trial and error lah ya. Oh, berarti bukan rumus ini. Nah, ini saya ajarkan mulai dari 0. Cari, bukan ini Pak. Salah ini rumus ini. Bukan ini. Kita pakai rumus yang di atas dulu. Ini dulu. Nah, ya. Rumus ini dulu. Atau kita bisa juga pakai rumus yang ketiga tadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Nah, 2GH. Ya. Gerak jatuh bebas dari sini ke sini, ya jaraknya tadi berapa tadi? Ketemu tadi jarak 20 meter ya. 20 meter ya. Berarti kita pakai rumus ini aja, 3. VT-nya dulu kita cari. VT kuadrat sama dengan V0-nya 0 tambah 2 kali 10 kali jaraknya tadi, tinggi jatuhnya 20 meter. Maka VT kuadrat sama dengan 400. VT sama dengan akar 400 sama dengan 2 meter per detik. Nah, dapat sudah sini. Di sini kita dapat kecepatan jatuhnya. Ya, kecepatan jatuh di sini yang sama tadi adalah VT VT-nya adalah 2 meter per detik. Di sini VT-nya 0. Di sini V0-nya 20 ya. 20 tadi ya. 20 meter per detik. Oh, ini bukan 2 ya, tapi 20 ya. 20 ya. Akar 420 ya. Ini 20 meter per detik. Ya, Pak. Nah, sama kan gitu ya. Nah, sekarang baru cari waktu. Sudah dapat PT-nya tadi, baru cari waktu. Kalau waktu
itu kita bisa gunakan rumus pertama aja udah cukup nih, rumus yang ini. Ya, ini sudah nih, kita pakai rumus yang ini. Satu, dapat VT-nya, cari waktu. VT sama dengan V0 tambah G kali T. G ya, karena jatuh ke bawah ya. Ini 2, ini V0-nya 0. Ya, tambah 10 kali T. Maka T sama dengan, ini 20 tadi, sorry. Sama dengan 2 detik. Nah, artinya berapa waktu yang dibutuhkan batu dari sini sampai sini sampai sini? Sini 2 detik, tentu di sini juga sama dengan 2 detik. Jadi waktunya adalah 4 detik, Pak. Ya, 4 detik. Oke, bagus. 4 detik. D, kecepatan batu. Nah, sudah. Tadi sudah kita cari 20 ya. Terjawab yang D sudah langsung nih, ya. Yang D sudah terjawab, nih dia D. 20 meter per detik. Yang C, yang E, kecepatan batu dan posisi pada T 5 detik. Nah, posisi 5 detik. 4 detik di sini, 5 detik kemungkinan di antara sini. Ya, nah. Kita bersihkan dulu. Yang E, kecepatan dan posisi. Kecepatan dan posisi V dan H di saat T 5 detik. Ya. Oke. Di saat T 5 detik. Oke, kita batu tadi jatuhnya ya dari tinggi maksimum. Itu sih, ini T 5 detik ini sudah dikurangi, dia mencapai tinggi maksimum 2 detik tadi ya. 2 detik. Nah, dikurangi tinggi maksimum, maka tinggi dari waktu jatuh bebas, gerak jatuh bebas GJB, itu adalah 5 detik dikurangi dengan tinggi batu mencapai tinggi maksimum 2 detik. Jadi hanya tinggal 3 detik jatuh bebasnya. Kita pakai rumus jatuh bebas saja. VT sama dengan V0 tambah G kali T. Dicari P yang ini ya. Nah, V-nya adalah V0-nya 0, nggak jatuh bebas ya, 3 detik. Tambah 10 kali 3. Berarti kecepatannya 30 meter per detik. Dapat H-nya berapa? Nah, H-nya adalah, H ini sama dengan, bisa pakai rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G H. Rumus yang ketiga. VT-nya tadi sudah dapat tadi. Oke, udah kehapus ya. 10 kali 3, 30 tadi ya. 30 kuadrat. 30, Pak. Ya. Lupa saya tadi. Tambah 2 kali 10 kali H. Maka sini 920 H. Maka H sama dengan 900 per 20. Coret-coret 45 meter. Nah, jadi tinggi X-nya 45 meter dari tinggi maksimum. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini, orang tadi, batu maksimumnya di sini, 40 meter dari sini. Nah, sini tadi jaraknya sini adalah 20 meter, maka tambah 25 meter. Ya. Nah, sinilah batunya, 5 detik. 5 detik. Oke,